sudah Ibu upload ya materinya di e-learning, silahkan di-download ya. Oke, kita akan mulai ini kalau tidak ada pertanyaan ya. Nah, bab 1 ini adalah tentang overview. Bisa terlihatkah di slide Anda? Terlihat, Bu. Bisa terlihat? Bisa Bu, terlihat Bu. Oke. Apakah ini bergerak ke slide berikutnya? Iya, Ibu. Iya, sudah Bu. Oke, baik, terima kasih ya. Nah, ini adalah sesi pertama ya, karena sesi pertama ini kan awareness ya tentang administrasi. Nah, Bu Laras itu punya pengalaman administrasi, bekerja hampir 5 tahun di Sekretaris Senat, di Sekretaris Direktur. Nah, itu adalah kegiatan yang Bu Laras kerjakan hari ini. Maka kalau secara bahasa ya, administrasi itu apa? Kadang Anda mendengar, aduh saya mau ngurus dulu urusan administrasi nih. Misalnya Anda mau bayar BPJS, administrasi. Anda mau bayar uang kuliah, administrasi. Anda mau masuk jadi anggota klub, mungkin apa itu, olahraga atau seni, bicara administrasi. Jadi kalau kita bicara definisi administrasi itu ya berasal dari bahasa Latin ya dan bahasa Inggris, administration dan administrare. Nah, administrare itu adalah ini, intensi dan melayani. Jadi kalau kita oh iya tadi lupa nih Bu Laras, saya nanti dengan Bu Laras itu akan membuat soal-soal di UTS UAS itu adalah isei. Jadi kalau isei diharapkan saudara ikronya banyak baca ya dan menyampaikan gagasan kritikal Anda itu sesuai dengan pemahaman Anda dari konteks materi yang Anda pelajari. Jadi tidak akan pernah ada soalnya itu dalam bentuk true false itu tidak ya. Jadi kita selalu membuat open question sehingga Anda akan menyampaikan gagasan itu sesuai dengan kemampuan Anda memahami materi tersebut ya. Nah, sehingga nanti kalau di UTS Ibu tidak akan tanya begini ya, jelaskan pengertian administrasi menurut White, tidak ya. Paling pertanyaannya dibalik, apa yang Anda pahami tentang administrasi. Nah, ketika Anda menjawab tentunya Anda membaca ya dari buku siapa saja, kemudian tadi beberapa buku-buku jurnal yang terbaru misalnya boleh Anda baca ya. Nah, jadi administrasi itu adalah kegiatan untuk to help, to serve ya, to ini nih, mengarahkan dan mengatur ya. Jadi kalau kita bicara melayani, nah tadi ya, tidak boleh ya seorang staf administrasi kalau ada orang tanya by phone misalnya, maka greetingnya harus bagus ya, misalnya. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu gitu ya. Jadi tidak ada tuh Kak, apalagi kalau dia datang. Maka administrasi ini merujuk pada kegiatan yang sifatnya daily atau harian atau juga yang insidental ya. Oleh karena itu administrasi secara etimologi itu adalah membantu, melayani, mengarahkan dan mengatur ya. Nah, dalam konteks lain administrasi dipandang sebagai salah satu upaya baik Anda kerja di private bisnis ya atau seperti Ibu dengan Bu Laras di pemerintah atau di militer sehingga nanti kita bicara administrasi itu dalam ranah makro dan mikro. Jadi kalau makro itu besar, mikro itu kecil. Contoh ya, biar kita clear. Kalau Anda lihat ya, pemerintah day by day ada Satgas Covid yang menjelaskan berapa tingkat ya jumlah pasien yang terdeteksi misalnya karena COVID-19 misalnya. Nah, day by day-nya itu data tadi itu akan dicatat ya. Kemudian karena dicatat berarti kan harus ada action. Nah, actionnya apa? Membantu, memberikan pelayanan misalnya di mana harus daftar kalau Anda akan booster misalnya karena tidak dibayar kan karena gratis. Nah, itu juga harus ada pencatatan administrasi. Maka di mana pencatatan administrasinya? Nah, Anda bicara misalnya oke, akses kemudian lihat di Peduli Lindungi, nah apakah ada data Anda di situ? Nah, data-data itulah yang kita sebut sebagai bagian dari administrasi. Ya, oke. Mudah-mudahan contoh yang Ibu sampaikan ini bisa dipahami bahwa kalau Anda paling gampangnya gini,
kapan Anda mengenal administrasi? Saya selalu menyampaikan di perkuliahan administrasi. Kalau kita manusia hidup sampai nanti meninggal itu tidak akan pernah terlepas dari administrasi. How come, Bu? Boleh cek. Anda nanti tanya sama orang tua ya, sama ayah sama ibu. Ibu, sama ayah nikahnya tahun berapa? Oh, tahun ini. Nah, ketika menyebutkan tahun, ada nggak pencatatannya? Ada surat nikahnya. Maka surat nikahnya resmi. Kan tadi ya, kalau nikahnya tidak dicatat di lembaran negara, maka disebut nikah siri. Maka orang yang menikah baik di gereja, di mana lagi di pura, di masjid gitu kan. Nah, itu kan tercatat. Nah, tercatat itu administrasi. Paham ya? Itu baru menikah. Lahir, Anda punya apa? Akte lahir. Akte lahir administrasi kah? Ya. Dan harus butuh persyaratan. Dipakai kapan administrasinya? Akte lahir Anda masuk TK ya, SD, SMP gitu kan, sampai nanti Anda bikin paspor, benar nggak? Itu diminta itu. Nah, administrasi. Kemudian sekolah, Anda sekolah ya. Nah, dipakai nggak pencatatan administrasinya? Dipakai itu akte lahirnya tadi ya, sampai nanti Anda menikah, sampai nanti kembali lagi ke titik nol. Nah, akte kematian itu administrasi, benar nggak? Nah, inilah jadi fungsi administrasi itu. Kalau Anda perhatikan, kita ini dari lahir sampai nanti kembali lagi ke Maha Pencipta, itu semua bicara administrasi. Ya, nah sekolah Anda administrasi. Kalau Anda sekarang kan terregister jadi mahasiswa PNJ, boleh nggak site in di UI? Boleh kalau ada program studi yang membuka open. Oh, open subject ya, yang bisa diakses. Sekarang ini karena kurikulumnya MBKM ya, Kampus Merdeka. Jadi mahasiswa boleh lintas program studi. Hanya kalau kamu kan paket di sini ya, jadi nggak bisa nih di jam yang sama dengan ibu, kamu juga kuliah di UI, di Gunadarma, di BINUS gitu. Karena mereka juga membuka program itu ya, karena MBKM tadi ya. Jadi program MBKM ini mahasiswa belajar tadi ya, Kampus Merdeka, administrasinya harus tercatat gitu ya. Jadi itu contohnya. Nah, definisi yang lain silahkan. Ibu biasanya tidak terlalu kamu nggak boleh hafal mati. Hafal mati itu sampai menurut Newman administrasi bla bla bla, nggak usah. Anda cuma tahu key pointnya apa gitu ya. Mau dari siapa aja, mau dari Siagian, mau dari Telianji, mau dari Rena Kasali, monggo Anda boleh cari ya. Ya, tetapi Ibu tetap memberikan guidance. Kenapa? Karena administrasi itu kan ada yang dilakukan individu dan ada yang dilakukan kelompok. Seperti kelas ABT 2C, kenapa kita grouping in one group, in one coordinator. Jadi karena satu yang diarahkan, ini kita nggak boleh. Ibu di jam ketiga, keempat ngajarnya di ABT 2C gitu ya. Nah, ini kan jelas siapa yang mengajar, siapa yang diajarnya. Nah, kemudian kalau Anda perhatikan, kita di dalam ranah administrasi lebih banyak atur barangkali ya, kalau kita lihat aturan-aturan formal itu karena kita lama dijajah Belanda, sehingga kita lebih banyak adopsi itu dari Belanda. Ya, istilah-istilahnya juga banyak istilah Belanda. Walaupun mungkin di dalam bahasa Inggris juga Anda mengenal ada beberapa pengertian dari administrasi yang tadi ya disampaikan ya kegiatannya seperti apa dan sebagainya. Ya, jadi ini silakan ya kalau definisi boleh dari di luar definisi ini. Nah, kalau ada pertanyaan silakan bisa dipotong. Saya dengan Bu Laras juga sudah bisa ya interaktif ya. Kalau tidak ada mungkin saya lanjut dulu ya. Nah, jadi administrasi itu coba Anda mungkin siapa nih? Ilhan Davala Evan. Ilhan, kamu pernah ada aktif di OSIS nggak dulu di SMA? Iya Bu, Pernah? kebetulan saya aktif di MPK Bu, pernah. Oke. Kamu kan pasti kerjanya dengan tim ya, nggak bisa lah sendiri. Maka ketika kerja dengan tim tadi, Anda bicara administrasi kan gitu. Oh, saya mau ini loh, bikin proposal, saya mau bikin ini, mau ada sponsorshipnya, ini mau bikin mungkin apa ya, kalau di SMA itu kan ada pentaseni atau apa pensi atau apa. Nah, itu semuanya administrasi. Jadi kalau sekarang kalian ada di PNJ,
Nah, surat-surat yang keluar dari PNJ itu harus tertelusur, administrasi lagi. Misalnya harus ada tanda tangan dari Bapak Direktur tuh, Ibu Laras itulah itu nanti yang mengatur nih. Oke, suratnya ini. Nah, itu administrasi ya. Jadi ada tadi bagaimana membantu, mengendalikan, mengatur. Jadi ada kalau surat aja ya, ada incoming letter dengan outgoing, ada surat masuk, surat keluar. Kalau Anda bikin proposal untuk sponsor, ada kan harus tertelusur kemana aja nih proposalnya dikirim, kepada siapa saja, progresnya seperti apa, siapa yang follow up. Nah, itu administrasi banget, ya. Nah, Anda kan udah lulus nih dari SMA. Nah, ketika Anda akan legalisir ijazah SMA, kan Anda balik lagi ke sekolahan. Bicara apa? Administrasi, gitu ya. Nah, kemudian dalam administrasi ini kita bicara tentang leadership. Ini nih, kan gitu ya. Nah, tadi yang di apa himpunan lah, yang di apa tadi UKM mungkin ya, kalau di Politeknik kan banyak ya. Nah, ini kita juga bicara ini ya. Nah, merujuk kepada tadi ya definisi pada zaman Romawi, seorang administrator itu adalah orang yang diberikan kepercayaan untuk melakukan tugas. Jadi samalah seperti sekarang. Jadi kalau Ibu tadi tanya, kalau Sahtia pernahkah kamu aktif juga di waktu atau mungkin di himpunan sekarang atau di apa MPM BEM ya semester 2 udah bisa terlibat ya kalau nggak salah di PNJ atau mungkin di SMA? Waktu SMA pernah Bu, OSIS. Di OSIS ya, oke. Bicara administrasi kan, ya. Jadi kalau misalnya tadi Anda mau ada apa ya, mungkin pertandingan ya olahraga atau mungkin kunjungan, nah itu bicara seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan administrasi itu sekali lagi ya, ada yang dalam definisinya umum dan khusus. Jadi kalau Ibu cerita ada mengetik, mengarsip surat, membuat surat, menelepon, menerima tamu, itu clerical work. Kegiatan administrasi yang sempit. Ya. Tapi kalau dalam artian yang besar, nah misalnya tahun 2024 kan RI akan melakukan pemilu lagi nih. Wah, ini hajatan besar lagi. Siapa yang boleh punya hak suara, siapa yang tidak punya hak suara, kan itu administrasi banget. Sehingga nanti saudara akan cek data-data itu. Ini data ya. Jadi contohnya tadi ada mikro, ada makro. Jadi kalau mikro tuh yang kecil, makro yang besar. Contoh, kenapa setiap daerah sekarang kan dipantau masuk level berapa nih PPKM-nya. Itu data. Maka bicara datanya data administrasi. Makro bukan, makro. Ya, karena nanti integrated datanya. Sehingga nanti pemerintah mengatakan, oke, Jabodetabek masuk zona apa? Oh, apa itu? Sulawesi masuk apa? Dan seperti hari ini ya, Bali sudah open ya. Semua wisatawan boleh katanya tidak karantina. Nah, itu kan administrasinya tetap yang harus sudah booster, yang apa, yang apa, yang apa. Nah, tadi saya sempat baca ya, jadi di satu sisi, oke, sudah bagus ya kalau sudah dibuka bandara, menggeliat ekonomi. Ini makro, karena tadi ada lentingan secara apa dampaknya secara besar. Betul nggak? Kalau wisatawan banyak masuk, administrasinya kan dicatat nih di bandara. Oh, ada sekian nih, satu pesawat landing, Airbus 300 pasti ya, 300 orang nginepnya berapa, di mana, di mana. Nah, itu data ya. Nah, berarti kalau tadi orang yang bepergian, dia butuh apa? Kalau housing itu menginap lah ya, berarti hotel. Kalau menginap butuh makan, berarti ada restorannya. Kalau dalam pariwisata kan ada 3 ya. Ya, ada 3. 3 itu yang termasuk tadi ya. Jadi ada transportasi, akomodasi, dan restoran. Nah, akomodasi kan nginepnya, transportasi darat, laut, udaranya, dan tadi restorannya. Nah, ini kalau masuk lagi dalam ranah administrasi kan harus tercatat. Berapa banyak tamunya yang datang, menginapnya di mana, data lagi kan, betul ya. Kemudian kalau misalnya menggunakan apa, darat, laut, atau udara. Nah, kalau misalnya dia dari perbatasan kan bisa saja dia tidak menggunakan udara. Batam dengan Singapura bisa laut kan, tapi bisa juga udara kan begitu ya. Nah, ini contoh-contoh yang kita bicara makro. Jadi mata kuliah kita ini nanti fokusin ke bisnis, tapi Ibu dengan Ibu Laras juga akan tetap memberikan public admin-nya. Apa public admin-nya tadi? Anda punya KTP, kan jelas. Government. Anda punya SIM, mau A atau C, jelas.
dari government. Anda punya paspor, government. Nggak bisa kan beli di mall, nggak bisa. Gitu ya. Itu kan ada aturannya. Terus apalagi yang paling penting, Anda mau kos, Anda mau tinggal itu Bapak RT RW-nya tuh ditulis kan kita ini di KK itu. Nah, ini government itu dia bicara tentang administrasi. Betul nggak? Sekarang kan kemana-mana kakaknya ditanya loh. Anda masuk ke mall, kalau lupa, oh ininya apa itu? Peduli lindunginya apa? Nggak connecting tuh waktu ke Anda masuk gitu kan? Betul ya? Masukkan NIK. Nah, NIK nggak ngarang, nak. Dari mana? Dari kakak, betul nggak? Nah, kartu keluarga siapa yang ngeluarin? Government, gitu loh ya. Nah, nanti ada apa Disdukcapil ya kalau nggak salah yang ngeluarin. Nah, jadi bicara administrasi. Nah, oleh karena itu, tadi ya ini ya, mau dari si Gagian, mau dari siapa aja monggo ya. Saya biasanya tidak terlalu harus saklek Anda jangan dihafal ya. Materi saya ini jangan dihafal dengan Bu Laras ini ya. Tapi ngerti ya. Nah, jadi kalau administrasi dalam bahasa Inggris itu dalam arti yang luas, ini dia bicara tentang ini. Ya, 2 orang atau lebih. Ingat, kalau dalam organisasi sekelompok orang yang berkumpul memiliki tujuan yang sama. Jadi kalau dalam negara berarti ada nation, ada bangsa, ada jumlah penduduk. Indonesia dia memiliki 230 juta orang. Nah, bagaimana mengatur administrasinya? Ibu nih KTP-nya Depok. Boleh nggak ya kalau nanti ada pemilihan gubernur di Sumatera Barat, ibu nyoblos? Nggak boleh. Ya, apa? Bukan nyoblos ya, milih gitu kan. Karena KTP-nya, betul nggak? Tapi kalau presiden boleh, karena kan satu. Tapi kalau tadi gubernurnya nggak bisa, ibu masuknya ke Jawa Barat. Paham ya? Nah, ini kan clear. Nah, sehingga ketika kita bicara administrasi dalam arti luas, dalam arti sempit, ya, pastikan saudara memahami mata kuliah kita ini. Nanti kalau Anda bicara bisnis, selalu kita bicara administrasi. Contoh, kalau Anda mau startup, buat bisnis baru. Ya, sekarang kan pemerintah lagi ngedorong nih UMKM, ya, pebisnis baru, wirausaha baru, makanya masuk di MBKM tuh kurikulum MBKM itu salah satunya adalah entrepreneur. Ya, Anda ikut mungkin PKM ya, hibah-hibah PKM nih, kreativitas mahasiswa. Anda nggak punya gedung, Anda nggak punya SIUP, surat izin usaha dulu, nggak usah kecil hati. Kan Anda startup tadi, tapi paling tidak kan ada. Kalau Anda bikin usaha, ya kiri kanan tuh tetangga kan harus izin dulu. Lingkungan benar nggak? Nggak boleh bikin tetangganya merasa, aduh ini kenapa motornya jadi banyak ya di gang kita atau di jalan kita. Oh rupanya Anda buka GoFood ya yang tidak ada izin dulu. Kan kalau GoFood kan boleh ambil kapan aja kan gitu. Nah ini kan ada administrasinya. Apalagi ya yuk, kalau kita bicara bisnis. Anda sekarang mengenal kripto. Apa tuh kripto? Lagi booming nih. Apa tuh kripto? Anang bikin. Siapa lagi tuh artis-artis pada bikin. Kripto mata uang apa? Digital gitu. Nah, kalau tadi dibuka, kemudian banyak orang beli, kripto boleh nggak kalau misalnya Bu Laras lapar ke mall, kemudian makan di kafe, bayarnya pakai itu kan nggak bisa. Karena alat pembayaran yang sah kan tetap yang ada di dompet gitu. Dompet itu bisa uang secara fisik atau di ATM, betul nggak? Tapi kalau uang digitalnya nggak bisa dipakai untuk yang kegiatan hari-hari, betul nggak? Nah, ini kan harus jelas administrasi. Jadi, kalau tadi mengelola apa informasinya? Tadi yang Ibu cerita, hari ini Jabodetabek masuk level mana sih PPKM-nya? Nah, itu harus ada data, betul nggak informasi? Lihat lagi human-nya, orangnya. Kalau misalnya human-nya, SDM-nya, nah, silakan boleh dicek ya. Pada saat misalnya jumlah COVID naik di setiap rumah sakit itu pasien banyak, nurse-nya berkurang. Berkurang itu apa? Rasionya, pelayanannya, jumlahnya perawatnya tetap, tapi jumlah pasien naik, bagaimana perawatannya? Itu tadi, oh yang satu harusnya melayani 5 jadi 10, maka nanti efeknya ke pelayanan. Nah, itu kan harus jelas ya. Harta benda, tadi kalau Anda punya aset kan harus dilaporkan. Ya, kalau kami nih di PNS kan ASN kan setiap tahun melaporkan LHKPN, LHKSN ya. Jadi catat itu. Nah, harta benda apalagi Anda bikin tadi usaha, Anda punya apa aja yang nanti dimasukkan sebagai
bagian dari aset bisnis Anda. Ya, nah ini termasuk administrasi. Jadi Ibu sama Bu Laras nih, untuk yang pertama ini global dulu ya, bahwa Anda belajar ini untuk memahami bahwa administrasi itu ada di ranah mana tadi? Bisnis dan ada di ranah publik. Bahkan Anda sendiri di rumah sebenarnya sudah mengimplementasikan tentang administrasi. Benar nggak? Ya, tiap bulan bayar listrik, tiap bulan bayar PAM, tiap bulan bayar apa lagi ayo? Banyak ya? Nah, telepon misalnya atau apa, ada nggak? Ada buktinya. Nah, bukti itu nanti biasanya akan sangat bermanfaat ketika dibutuhkan. Contoh, Anda mau mengajukan apa, mana bukti pembayarannya, gitu loh ya. Nah, ini administrasi ya. Kemudian nanti kita akan bicara, karena ini adalah sesi pertama tuh awareness semuanya, akan bicara administrasi umum, pembangunan sektoral ya. Kalau pembangunan misalnya, nih siapa di sini di kelas ini yang nanti Anda akan mau melamar di IKN, Ibu Kota Nusantara, tuh ya, di Penajam tuh, di Pasir ya, di Kalimantan. Nah, ini kan nanti pembangunannya kan jadi merata di mana-mana, ya tidak Jawa sentris lagi. Jadi nanti kalau ditanya mungkin orang di IKN itu nanya, kamu dari Jawa ya, gitu. Kalau sekarang kan kita dibalik ya, kita tinggal di Jabodetabek gitu kan, nah orang luar kan masuk di Jakarta. Nah, sektoral ya, ini bicara. Nah, kalau yang perkantoran, ini yang sehari-hari ya, tadi kalau Ibu Laras harus mengeluarkan informasi bahwa SK sudah ditandatangan sama Bapak Direktur. Nah, itu kan perkantor harus dipahami. Ya, apakah nanti bentuknya boleh diunduh di web, di website-nya PNJ atau mungkin ke program studi atau jurusan. Nah, ini kita bicara ini, ya. Jadi ini yang nanti Anda bicara tentang administrasi. Ini tadi sudah saya sampaikan ya. Apalagi kalau sekarang kan bisa berbentuk co-working space. Ya, Anda tidak perlu dulu ya mau usaha itu mikir buildingnya di mana, sewanya, lokasinya berapa. Kan bisa. Kalau online kan Anda cukup tadi terkoneksi dengan internet, laptop, selesai. Betul nggak? Nggak akan pernah tanya di mana gudangnya. Betul? Nah, Bukalapak, Tokopedia, gitu. Ya, kan dia mulai berangkatnya tuh dari tidak dalam bentuk building yang besar. Ya. Kemudian ini tadi tata usaha, yang ini, yang kecil, yang sempit itu ya. Jadi korespondensi, filing, dan sebagainya. Oke, saya buka mungkin masih adalah beberapa menit. Silakan kalau ada pertanyaan. Mungkin kalau Bu Laras akan menambahkan boleh. Kalau mungkin ada pertanyaan juga nanti saya dengan Bu Laras bergantian. Silakan. Jadi materinya tadi sudah saya share di e-learning ya. Dan nanti Anda boleh mengeksplor ya materi kita pada pagi hari ini bicara masih overview ya. Jadi overview itu kan secara umum dulu apa sih sebenarnya administrasi gitu ya. Jadi kalau Ibu sering mengibaratkan gini, kita nih orang yang tinggal hidup berdampingan ya, baik mungkin di kantor atau di rumah, kita nggak akan pernah lepas dari administrasi. Boleh tanya, contoh yang simpel. Kalau kita masuk di satu daerah baru, itu ada tulisan gede-gede. Tamu 1 kali 24 jam lapor. Benar nggak Anda suka lapor? Coba kalau Anda datang ke rumah nenek, ke rumah temen nginep gitu. Enggak ya? Aduh ribet amat Bu. Kadang kita juga mereka nggak tahu loh kalau kita nginep di situ ya. Udah gitu. Tapi satu saat kalau terjadi sesuatu, ditanya, oh nggak ada ini laporan, itu bukan warga saya. Gitu, jadi pentingnya lapor administrasi. Kan begitu, bener nggak sih? Kalau Anda datang gitu, mau nginep nih, misalnya Teresia nih mau ngerjain apa PR gitu ya, sama temen gitu. Aduh kemalaman, udahlah kamu nginep sini aja gitu ya. Lapor ke Pak RT. Enggak lapor. Tanggung Bu, besok pagi juga pulang Bu, gitu. Tanggung lapor. Tapi kalau once terjadi sesuatu, ya itu kalau tempat tinggal. Naik ini deh kendaraan, darat, laut, udara. Kalau naik pesawat mah nggak akan ada kelebihan penumpang, bener. Masa ada penumpang berdiri? Nggak ada. Kalau zaman dulu, iya ya naik kereta tuh ada yang di toilet, ada yang di mana tempat duduknya full. Maka ketika terjadi sesuatu, maka manifest. Nah, manifest itu daftar penumpang. Itu jadi penting. Ya, pernah kan kejadian yang tahun lalu, Lion ya, apa Sriwijaya yang awal tahun baru.
Yang ada 2 orang karena harus PCR lagi swab uangnya nggak ada, akhirnya dia beli tiket kapal laut, tapi tiket pesawat udaranya nggak di-cancel. Ketika crash masuk laut, penerbangannya, si pesawatnya kan masuk ya, crash ya, karena meledak tadi, kan manifestnya masih ada tuh nama orang itu 2, gitu. Ketika dia muncul di rumahnya pada kaget kan orang, loh kok ini hantu apa orangnya didatang? Karena tadi data administrasi nama dia ada di sana. Di yang pesawat itu, padahal dia nggak naik. Ya, tapi belum diurus lah, di reimburse atau refund apa namanya. Tapi dia beli tiket, tiketnya masuk tiket kapal laut gitu kan. Nah ini administrasi, benar ya. Satu lagi apa yang sering ya. Kalau dulu ya zaman ibu mungkin ya kuliah-kuliah itu ada joki, tahu nggak joki? Orang mau masuk PTN gitu ya, di kamuflase gitulah fotonya. Kalau sekarang nggak bisa, orang semuanya juga udah langsung digital, nggak bisa lah. Fingerprint saudara ini kan 10 jari Anda nggak bisa ditempelin ke banyak orang. Makanya Anda bikin KTP atau paspor atau apapun ya, sidik jari ini menjadi database di kepolisian untuk melakukan proses tadi administrasi. Jangankan itu ya, kalau sekarang itu ini ya, bikin surat keterangan kepolisian, itu langsung ya, ininya kan langsung terekam gitu. Kalau dulu kan kita paling kalau bikin SIM, bikin paspor ya, ini kita surat keterangan yang memang dikeluarkan oleh kepolisian, itu semua jari kita ini kan udah terekam. Maka sidik jari ini tidak mungkin seseorang even kembar itu sama. Betul nggak? Nah ini, kan data ya. Jadi kalau terjadi sesuatu, misalnya nanti tim DVI-nya Polri itu kan dia punya tuh database, itu administrasi gitu. Ya, jadi kalau Ibu pastikan ya belajar mata kuliah ini kalian lakukan nanti harus karena ini teori itu jangan letterlek teori. Nanti saya dengan Ibu Laras akan membawa saudara itu dalam case practice. Jadi kasus-kasus praktik di lapangan gitu ya. Jadi kalau Anda tanya kenapa di DKI dan Depok itu ada ganjil genap, di Bogor juga ada tuh ganjil genap untuk yang kendaraan. Itu harus administrasinya kan harus juga kelacak kan gitu ya. Ada berapa banyak nih yang nomor ganjil yang harusnya genap dia masuk, nah, kena tilang kan gitu. Nah itu administrasi. Nah kalau kepemimpinan apa tuh tadi terakhir? Leadership. Nah kepemimpinan kan dilihat juga administrasinya. Anda kalau ingin jadi pemimpin kan suka ada dicek dulu CV. CV Anda itu kan administratif, benar nggak? Oh nggak lolos, nggak perform. Gagal administrasi. Jadi belum next ke tahapan berikutnya kita sudah fail. Contohnya apa? Anda nanti melamar pekerjaan, betul nggak? Kan ada saringan pertama administrasi. Baru nanti tahapan berikutnya apa? Tahapan berikutnya apa? Bahkan mungkin di beberapa posisi kan tahapan itu bisa lebih dari 2 atau 3 kali. Nah ini rangkaian administrasi gitu ya. Jadi untuk menghasilkan tadi misalnya apakah di kepemimpinan dalam organisasi apapun, saya selalu bilang tidak ada pekerjaan apapun di dunia ini yang tidak lepas dari administrasi. Waduh, kok kayaknya Bu Is mengagung-agung. Enggak, coba aja boleh dicek. Ya, betul kan? Rumah, Anda tinggal, Anda sekolah, Anda bekerja, Anda menikah, nanti Anda bikin usaha, semuanya administrasi sampai kita kembali lagi kepada Maha Pencipta, administrasi. Benar? Ya, itu jadi itu. Administrasi itu begitu kalau menurut saya memang semua akan dilakukan tertib administrasi. Tertib administrasi terrecord, tercatat, teratur, diarahkan gitu. Nah ini, siapa di kelas ini yang pernah ikut terlibat mungkin ada kegiatan WO, wedding organizer? Ayo, belum ya? Kalau nanti ada yang nawarin kan pasti, oh kamu nanti ya bagian mendampingi kalau ada very important person masuk, kasih tahu administrasi loh datanya siapa. Ntar ngaku-ngaku siapa jadi PIP kan, berapa ini kita ya, itu baru WO. Oh, semua pekerjaan itu selalu dia bicara administrasi ya. Mungkin itu dari Ibu ya, Bu Laras, Mbak Laras mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Tambahan aja. Nah, enggak, silakan. Baik, jadi tanpa sadar kita itu pasti selalu berhubungan dengan yang namanya administrasi ya kan, mulai dari kita lahir sampai kita kembali ke Maha Pencipta, tanpa sadar mungkin kita telah
melakukan proses administrasi tersebut, sehingga tidak ada satupun pekerjaan ataupun kegiatan ataupun suatu keperluan yang tidak memerlukan kegiatan dari administrasi itu untuk dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan, bisa mungkin dalam dunia bisnis untuk melakukan tujuan controlling, evaluasi, kemudian penyusunan rencana, strategi, itu pasti memerlukan yang namanya administrasi, begitu. Oke, sip ya. Jadi ini kesimpulan dari Ibu Laras ya terkait dengan administrasi dan saya sepakat tentang itu. Oke, jadi untuk hari ini tinggal beberapa menit, tapi mungkin saya close lebih awal. Saya simpulkan lagi mata kuliah PIA ini. Tolong nanti Anda pelajari kalau saya upload kemudian dibaca gitu ya. Nah, kalau pada saat saya dengan Ibu Laras menerangkan ada hal-hal yang kiranya mungkin kurang dieksplor, boleh ditanyakan pada sesi berikutnya sebagai review ya dari hasil pembelajaran hari ini ya. Tetap semangat karena mudah-mudahan pandeminya sudah mau berakhir sehingga kalian bisa merasakan apa ya, belajar itu yang tidak dihalangi virtual seperti ini karena memang beda banget ya belajar secara virtual dengan Anda nanti belajarnya offline ya. Nah, ini hal-hal yang saya rasa kita juga di dosen ya menyampaikan ini sering gitu karena memang kita nggak bisa ya memaksa gitu kondisi di mana kadang-kadang mudah-mudahan di ABT2C ini semua sinyal baik gitu ya. Kadang ada yang di mana gitu sehingga dia harus ke daerah kota dulu baru dapat sinyal. Ada beberapa loh mahasiswa seperti itu ya yang kita impression banget gitu ya untuk mencoba membantu lah ya sehingga PBM itu mereka tetap bisa akses gitu ya. Kalau mungkin di Jabodetabek sinyal dan sebagainya ya tinggal pulsanya ada apa enggak gitu aja ya. Tapi mungkin di beberapa daerah itu terkendala karena memang tempatnya, lokasinya ya. Oke, terima kasih, salam sehat ya. Terima kasih Mbak Laras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, jangan lupa absen ya. Absen kelasnya. Ya. Itu begitu masuk langsung absen ya. Ibu lupa tuh tadi. Jadi